teladan dalam dua, teladan dalam. Yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam batu uji dari tindakan adalah kasih. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu diletakkan di atas dasar baik. Motivasinya belum tentu baik. Contoh, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Orang datang, orang bilang salam, orang bilang damai di hati. Kita lewat baru dia bilang kelihatan, tapi nggak tulus. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pendeta Yande khotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta bilang begini, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai baju pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi di bank macam udah mau pulang-pulang, macam mau lihat-lihat dorang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik mesti diletakkan pada motivasi yang benar, dan motivasi yang benar itu ialah jemaat. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Apa? Berapa? Jemaat ini. Ulang, hukum Taurat ada berapa? 10. Dari 10 dijabarkan menjadi berapa? 613. Dari 613 masih ada ribuan peraturan hidup. Berapa? Ribuan. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Berapa kalimat? 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat Tuhan simpulkan dia dalam 1 kata, yaitu kasih. S-I-H. Dibaca kasih. Dibaca kasih. Di sini ada guru sekolah minggu? Ada. K-A-S-I-H. K-A-S-I apa? Kasih apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan. Oh, seperti Oke. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Di sini ada yang suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah di sini dia. Yang sudah jengkel sekali ada di sini. Kasih itu jemaat. Sabar dalam Alkitab itu ada 2 bagian. Berapa bagian? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Sabar terhadap situasi. Ada situasi di mana kita mau segera selesai, tapi firman bilang sabar. Ada sakit dan penderitaan yang sebenarnya kita bilang Tuhan cukup sudah, tapi firman bilang apa? Sabar. Kita sebenarnya mau harus terima gaji sudah, tapi firman bilang apa? Sabar. Cek. Ada jemaat yang sudah tidak suka dengar lagi pendeta khotbah kan sudah terlalu lama. Tapi firman bilang apa? Sabar.
Ada yang tunggu sudah dari jam 5 tadi ada? Ada. Sampai semua pulang ada? Tapi firman bilang apa? Sabar. Karena itu pesawat bukan pendeta yang dipunya. Oke, sabar terhadap situasi. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Sabar terhadap orang. Ada orang-orang tertentu dalam Tuhan kehidupan ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada tetangga-tetangga yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada orang tua yang terlalu tapi firman bilang sabar. Ada anak yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada atasan yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang sabar. Ada suami yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang ada istri yang terlalu menjengkel. Ada di sini itu istri. Firman bilang ada orang di torampe sebelah kiri atau sebelah kanan yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang orang rendah hati itu sabar. Sabar. Dia dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus. Tapi sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan kira-kirain anak muka iko siapa ini. Kasih tahu orang pe anak-anak dorang. Anak-anak, waktu kamu baru lahir, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam. Waktu orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Jadi banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak mereka. Betul? Di jam 3 subuh masih ada orang tua gendong DP anak goyang-goyang begini. Betul? Sudah sempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana pergi gigi dia. Tapi sudahlah, mama ada lagi sempoyongan kan. Oke. Kasih tahu anak-anak, kasih tahu dorang. Anak-anak lahir tuh tidak bisa bicara. Betul atau tidak? Atau siapa pe anak yang lahir langsung bilang yes. Tapi orang tua ajar anak-anak beromong satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dorang SMP, SMA sudah lancar beromong, bicara. Ada suka cerita dengan orang tua? Lebih suka cerita dengan saudara ibu. Ya ibu paling ujung nggak sih, ibu tengah lagi baru ibu ini lagi. Ibu kenapa? 3, 2. Kita tidak dapat lihat juga. Oke. Ibu berapa saudara? 5. Ibu berapa? 3. Bayangkan, bisa lahirkan 3, 5, 3. Tapi 5 orang yang sudah sukses, sudah menikah, belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Waktu orang kecil, waktu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai tisu, pakai tangan sendiri. Sekarang ketika mereka susah, sakit karena sudah usia lanjut, ada anak-anak urus. Kalau dia sempat jaga barang 2 hari dia marah-marah.
Papa mama tidak ada anak lain, hanya kita saja. Betul. Dulu waktu anak-anak kita masih kecil, anak-anak pilek, orang tua pakai tisu. Pakai apa? Pakai apa? Sekarang orang susah di situ. Ada anak-anak urus. Anak-anak yang sukses, yang 3, 5, 3 bisa kumpul uang minta orang dari kampung urus. Alasannya apa? Satu kata, sama-sama sibuk. Orang tua masih hidup dia tak pernah telepon. Orang tua mati pernah telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum kita sampai. Kau takut apa? Orang tua masih hidup tidak pernah kirim baras, kirim bimoli. Ada kerja di tanpa ikan, tidak pernah kirim ikan. Ikan semua naik di pantai. Orang tua mati baru dia bawa babi besar. Di sini ada begitu. Siapa yang orang tua masih hidup di kampung masih ada kok? Di sini orang tua masih hidup ada? Ada telepon tiap hari? Online 8 jam per hari tapi tidak pernah telepon. Sebentar habis sini pulang telepon orang tua, kasihan. Dorang bisa nggak makan gara-gara kita mau kasih besar kita ini. Kita menyanyi. Pacaran dan menikah itu dua hal yang beda kalau tanpa kesetiaan. Kita bilang begini, masih pacaran. Laki-laki datang bisa bawa bunga, sembunyi di belakang. Apalagi pas bulan Februari, apalagi pas tanggal 14 Februari itu hari kasih sayang. Hari pemilihan umum. 14 Februari hari Rabu. 14 Februari hari Valentine. Laki-laki bisa datang bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut pura-pura romantis, dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. So nikah 5 tahun paling-paling dia pulang kerja dia bawa bunga pepaya. Dia buang di meja, kau tumis makan, kita bisa makan tadi. Masih pacaran, jalan dan DP pacar. Yang perempuan telantuk sedikit di batu, ya laki-laki bisa marah batu. Pacaran. So nikah jalan sama-sama, berani istri telantuk sedikit di batu, kita bilang, kau mata taruh di mana? Dasar tengah. Masih pacaran. Ini yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki so tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, yo jatuh dulu. Cuma naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil DP. Yang istri protes, papa kenapa ambil motor dan ambil kita? Aduh sayang, minta maaf sayang selunas tapi motor masih 16 bulan. Berubah tanpa kesetiaan tidak bisa. Jemaat